Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak Ibu, hadirin yang kami hormati, persembahan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan taufik dan hidayahnya untuk seluruh rangkaian acara kita pada siang hari ini, yakni halal bihalal yang diselenggarakan oleh Sivitas Akademika IAIN Sultan Amai Gorontalo yang pada kali ini diselenggarakan dengan cara virtual. Insya Allah tidak akan mengurangi keberkahan nilai halal bihalal ataupun silaturahim di antara kita. Baik Bapak Ibu, hadirin yang kami hormati, kita akan awali seluruh rangkaian ini dengan mendengarkan bersama pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Andi Hasan MAG MPD. Kepada beliau kami persilahkan. Ini ada di kemut, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا
وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, kita akan melanjutkan acara kita pada siang hari ini. Untuk selanjutnya kita akan mendengarkan bersama sambutan dari Bapak Rektor IAIN Sultan Amai Gorontalo. Untuk itu kami persilakan dengan hormat kepada Bapak Dr. Haji Lahaji MAG. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Bapak Rektor, saya hormati Bapak Kepala Biro, saya hormati Bapak Direktur, Wakil Direktur, saya hormati Bapak Dekan, Wakil Dekan, saya hormati Bapak Ketua Lembaga, Sekretaris, Kapus-Kapus, saya hormati Kabak-Kabak, hormati jurusan, dan terima kepada Bapak Ibu hadirin, dosen, karyawan yang sempat hadir halal bihalal secara virtual, sekitar 67 orang yang sempat hadir, alhamdulillah. Sebelumnya saya mengucapkan dari keluarga selamat hari raya Alhamdulillah pada ini kita sempat mengadakan halal bihalal silaturahim di kalangan kita nikah walaupun masih dalam pandemi COVID-19 dan tidak terbayang oleh kita bahwa halal bihalal tahun ini seperti ini ya. Secara virtual tidak ada konsumsi, tetapi konsumsinya di rumahnya masing-masing dulu. Jadi inilah kehidupan kita sekarang ini karena adanya corona ya. Alhamdulillah terlaksana kegiatan ini, mudah-mudahan bisa terlaksana dengan baik ya.
walaupun kita undang sekian dosen secara keseluruhan, tapi yang sempat connect hanya 67 orang. Alhamdulillah. Nah, inilah barangkali kehidupan kita new normal ya. Ya, artinya ada kehidupan baru yang kita akan jalani ke depan. Maka kita harus siap-siap seperti itu ya. Baik itu dalam kehidupan kita sehari-hari maupun dalam kehidupan kita bekerja sebagai karyawan, dosen dan lain sebagainya. Untuk itu saya mengucapkan kehadiran mengucapkan ucapan terima kasih atas kesempatan Bapak Ibu hadir dalam virtual ini. Dan ucapan terima kasih juga kepada Bapak penceramah, Pak Dr. Hamdan Ladiku, yang akan memberikan hikmah halal bihalal atau silaturahim ini, walaupun kegiatannya di luar di rumah masing-masing, bahkan ada di luar daerah ya, kalau nggak salah masih ada yang di Makassar, ada yang di Bolmon, ya barangkali ada yang masih di Jawa ini di luar daerah, tetapi kita bisa melaksanakan halal bihalal ini walaupun tidak seperti biasanya ya, bertemu langsung ya, dan inilah menjadi tantangan kita ke depan. Barang siapa yang ingin eksis ke depan, maka kita harus juga ikut merubah pola kehidupan sosial kita, ya seperti ini. Ya. Baik, saya kira ini dari saya. Saya mohon maaf sekali lagi, kami dari keluarga mohon maaf lahir batin bila mana ada perkataan, perbuatan, tingkah laku kami selaku pimpinan maupun secara pribadi dengan keluarga ada hal-hal yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Rektor yang telah memberikan sambutan pada kesempatan ini. Dan baik Bapak Ibu sekalian, kita akan melanjutkan acara halal bihalal pada siang hari ini. Mari kita dengarkan bersama hikmah halal bihalal dan sekalian dengan doa yang dalam hal ini akan disampaikan oleh yang terhormat Ustaz Haji Hamdan Ladiku. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Bismillahi amanna billah. Bismillahi tawajjahna lillah. Bismillahi tawakkalna ala Allah. Bismillahi itasamna billah. Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Yang terhormat kita cintai bersama Pak Rektor YN Sultan Amai Gorontalo, Dr. Haji Mage bersama Ibu, saya lihat sempat mengikuti. Saya hormati para wakil rektor, kepala biro, yang saya hormati Pak Direktur, Pak Prof, Pak Simi Haji, Bapak-bapak dekan, wakil-wakil dekan, ketua lembaga, sekretaris, kabak, kasubag, segenap keluarga besar Sivitas Akademika YN Sultan Amai Gorontalo. Mohon maaf tidak sempat disebut satu persatu namanya, tidak mengurangi rasa ta'zim dan hormat kami kepada beliau-beliau yang terhormat ini. Bersyukur kita kepada Allah dalam segala keadaan. Allah sudah izinkan, ma asaba fil ardi illa biidznillah.
Tidak ada yang terjadi di muka bumi ini kecuali kejadian itu pasti dalam gerak izinnya Allah Subhanahu wa taala. Bersalawat kita kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan kaum kerabat. Insyaallah akan sampai kepada seluruh umat Islam yang ada di jagat ini. Insyaallah berkah salawat ini Allah akan menurunkan bantuan kepada kita semua agar kiranya bencana yang saat ini sementara kita jalani diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, atau minimal kita bisa beradaptasi dan secara kondisional menghadapi era baru, ya, new normal ini kita bisa beradaptasi secepatnya. Saya beserta keluarga mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum wa ja'alna minal a'idin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin mengawali kebersamaan kita ini kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Semoga Allah menerima puasa kita dan menjadikan kita kembali dalam keadaan suci dan termasuk orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Yang kedua, saya menyampaikan terima kasih atas berkenan bisa kita melaksanakan kebersamaan dalam halal bihalal ini dan memposisikan saya untuk bisa memberi sesuatu, meskipun saya sadari saya tidak lebih dari hanya sekedar garam yang menggerami lautan, karena keluarga besar IAIN Sultan Amaiya dan alhamdulillah saya bersyukur bisa bergabung adalah mereka-mereka yang punya kapasitas dan kapabilitas keilmuan yang cukup luar biasa. Bapak Ibu sekalian yang terhormat, halal bihalal, perkokoh silaturahim, dan intinya sebenarnya ada saling memaafkan. Secara histori kita bisa lihat catatan sejarah bahwa halal bihalal ini ternyata hanya ada di Indonesia tradisinya. Tetapi intinya adalah ada ancaman disintegrasi masa itu, terjadi perpecahan diakibatkan oleh agresi penjajah yang tokoh-tokoh ini diinginkan oleh pimpinan negara saat itu, Bung Karno, untuk bagaimana dilakukan rekonsiliasi. Maka diinisiasi oleh beliau pertemuan di istana dan ditanya sama Buya Hamka, termasuk Kiai Hasbullah hadir di sana. Mahadul liqa, ini pertemuan ini kita bisa sebut apa? Dia menyampaikan halal bihalal, Buya Hamka mengiyakan, dan itu bagus. Halal bihalal itu berasal dari kata, kalau kita apa ya, kita coba penggal satu persatu, itu halal bihalal hanya ada di kamus bahasa Indonesia, tapi asalnya adalah halal. Maka kalau kita melihat konteks ini, kita akan menemukan tiga makna di dalam. Ada tiga kandungan ketika kita akan coba membedah halal ini. Pertama, halal bil hab. Yang kedua, halalul ma atau halalul hab. Kedua, halalul ma. Dan yang ketiga ada yang disebut dengan halalul syai. Jadi halalul hab ini benang kusut terurai kembali. Halalul ma, air keruh diendapkan, mana bahasanya, untuk mendapatkan kejernihan. Halalul syai adalah menghalalkan sesuatu. Maka bisa diikhtisarkan, halal bihalal itu mengandung makna adalah ini sempat terjadi, selama ini sempat terjadi dapat dihalalkan kembali. Artinya semua kesalahan harus melebur, harus hilang kembali sedia kala. Ini adalah inti dari halal bihalal. Maka kemudian dalam konteks kita sekarang berarti yang terjadi kebersamaan kita hari ini adalah sebuah proses untuk mengurai, sebuah proses untuk melepas, sebuah proses untuk menceraikan apa yang harus kita urai, apa yang kita ceraikan, cairkan, adalah hubungan yang baku, hubungan yang beku, hubungan yang selama ini kaku, hubungan yang selama ini kusut. Harus setelah kebersamaan ini terjadi proses pencairan, terbangun kehangatan kembali, terbangun harmoni kembali. Melalui apa? Melalui saling memaafkan dalam media halal bihalal yang kita lakukan saat ini. Dalam kajian-kajian tentang ini yang penting ya, tujuannya intinya adalah silaturahim, ujungnya adalah harus cair semua. Harus ada yang meminta maaf. Toh kalaupun tidak ada,
kita harus membuka diri untuk memaafkan orang lain. Dalam proses halal bihalal ini ada 6 tingkatan, yang ada level, ada 6 level. Dan ini harus kita jadikan sebagai standar untuk mencapai target termaafkan dosa kita. Jadi ada 2 kesalahan kita, kesalahan vertikal, kesalahan horizontal. Kesalahan sosial ini adalah sebuah kesalahan yang ancamannya itu tidak akan pernah diampuni, dibersihkan oleh Allah, kecuali kita harus menyelesaikan masalah kita dengan sesama kita. Maka yang pertama tingkatannya harus ada niat. Jadi tadi sudah berbahasa basi, sudah saling memaafkan, ya itu luar biasa silaturahim kita lakukan. Ada niat, ada ikrar. Tadi kami dengar juga sudah ada ikrar. Level kedua ada niat, ada plus jabatan tangan. Nah, ini yang tidak bisa kita lakukan. Rasulullah menyampaikan dalam sebuah hadisnya, ma min muslimain yaltaqiyani wa yantasafahani wa yantasafahan illa ghufira lahum ma qabla yatafarraq. Meskipun ini menjadi polemik pada kajian akademik tentang jabatan tangan ini, tapi ini menjadi level kedua. Kenapa? Karena proses penyelesaian itu ketika bertemu ada tasafuh yang dilakukan, jabatan tangan, bahkan jabatan hati dengan hati, ada sentuhan hati dengan hati, ada ketulusan. Kemudian ada niat, ada plus ijab kabul. Jadi ada permintaan maaf dan ada pernyataan memaafkan. Jadi persoalan kita tidak akan selesai dengan kita, dosa kita dengan kita tidak akan selesai kalau tidak ada ijab dan kabul, tidak ada permintaan dan ada penerimaan. Kemudian ada niat, ada jabatan tangan, ada ijab kabul. Kemudian ada niat, jabatan tangan, ijab kabul, plus datang ke rumah, silaturahim, berkunjung. Dan level ke-6, ini yang paling afdal. Ada niat, jabatan tangan, ijab kabul, datang ke rumah, plus ampau atau memberi sedekah atau bikisan. Nah, itu lengkap sudah kalau begitu. Tetapi kondisi-kondisi ini tentu saat ini belum bisa kita lakukan. Bapak Ibu yang terhormat, setiap kita punya penyakit hati. Jadi Allah mengatakan fi qulubihim marad. Maka penyakit ini harus disembuhkan. Karena kalau tidak, fazadahumullahu marada. Allah akan menambah penyakit itu. Jadi kalau tidak ada upaya untuk menyembuhkan penyakit ini, penyakit hati ini sebenarnya berimplikasi pada dosa sosial tadi. Maka obatnya apa? Obatnya adalah memaafkan. Dengan kita menjadi orang yang berkarakter pemaaf, sakit hati akan hilang. Dendam akan tidak ada. Dengki akan hilang dari diri kita. Kenapa? Karena kita punya karakter senantiasa memaafkan orang. Makanya perintah Al-Quran adalah fa'fu anhum, maafkanlah mereka. Kenapa ini? Karena penyakit atau memaafkan ini termasuk salah satu strategi kita dalam membersihkan penyakit hati. Pertama sakit hati, yang kedua dendam, dan yang ketiga dengki. Tentu kita lakukan dengan ikhlas. Bapak Ibu sekalian, kenapa kita harus berhalal bihalal? Kenapa kita harus menyelesaikan persoalan kita antara sesama? Tidak boleh ternyata dalam agama kita mendiamkan saudara kita lebih dari 3 hari. Dalam hadis dikatakan la yahillu li muslimin ay yahjura akhahu fawqa 3. Tidak halal. Dari bahasa fikih halal ini lawannya haram. Berarti dalam perspektif fikih haram. Kalau kita coba alihkan artinya, la yahillu li muslimin ayyahjura akhahu fawqa 3, untuk mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Jadi tidak halal. Lalu ketidakhalalannya ini ternyata punya efek, punya konsekuensi di akhirat. Apa kata Rasulullah? Faman hajara fawqa 3, barang siapa saudaranya mendiamkan saudaranya lain selama 3 hari, di atas 3 hari, famata, lalu dia mati, dahlan, ancamannya neraka. Jadi penting Bapak Ibu sekalian, bahkan terkadang kita suka mendiamkan saudara kita. Kita suka tidak menegur saudara kita, teman kita, sahabat kita. Bahkan sampai bertahun-tahun. Maka diingatkan oleh Rasulullah SAW,
Man hajara akhahu sanatan fahuwa kasafki damihi. Barang siapa yang mendiamkan saudaranya selama 1 tahun, maka ia seperti mengalirkan darahnya. Makna mengalirkan darahnya sama dia telah membunuh saudaranya. Keras ancamannya, Bapak Ibu sekalian. Maka jangan main-main untuk kita tidak menyelesaikan masalah kita dengan sesama. Dan yang paling berbahaya sekali Bapak Ibu sekalian, kita coba hadis Rasulullah dalam Sahih Muslim, kita lihat. Ini hadis kita sering dengar, tapi jangan diabaikan. Jangan diabaikan. Kata Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, atadruna manil muflis? Kamu tahu siapa orang yang bangkrut itu? Failit. Bahasa bangkrut, bahasa failit adalah istilah ekonomi. Lalu sahabat mengatakan, al-muflisu fina ma la dirhamalah wala mata'. Mereka yang bangkrut, yang pailit itu mereka yang tadinya punya uang, punya harta, tiba-tiba habis. Tidak punya uang, tidak punya dirham sama sekali. Tidak punya kekayaan. Lalu Nabi mengatakan, innal muflisa, sungguh yang pailit, sungguh yang bangkrut itu, min ummati, dari umatku, ya'ti yawmal qiyamah bisalah. Mereka datang pada hari kiamat dengan salatnya, wasiyamin dengan puasanya, wazakatin dengan zakatnya. Tetapi berbarengan dengan itu, ya'ti qad syatama hadza. Dia datang selain pahala-pahala tadi dengan dosa mencaci orang. Hati-hati suka caci orang. Wa qadhafa hadza, dia menyakiti orang. Hati-hati suka menyakiti orang. Bil qaul, dengan lisan terkadang, bil af'al, dengan perbuatan, dengan mimik. Kita sering melakukan ini. Hati-hati. Ya, wa akala mala hadza, dan suka memakan harta yang bukan harta dia. Wa safaka dama, suka melukai orang, ya, menciderai orang. Wa daraba hadza, memukul-mukul orang. Apa yang terjadi pendengar? Hadza, apa yang terjadi? Persoalan ini, fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Maka ketika ada yang komplain terhadap dosa-dosa di hari kiamat, seluruh kebaikan kita akan diserahkan Allah kepada mereka. Dan yang paling fatal adalah fa in faniyat hasanatu, apabila kebaikannya sudah selesai, kebaikannya sudah habis, kebaikannya tidak ada sedikit pun qabla ayyidna ma alaihi, sebelum persoalannya itu selesai, ukhidha min khatayahum faturihat alaihi thumma turiha finna. Maka kesalahan orang tadi ditimpakan, dibebankan kepada kita, dan akhirnya tadinya kita punya banyak pahala dari puasa, sholat, dan zakat, kita menjadi orang yang pailit dengan hanya tidak mempedulikan untuk menuntaskan persoalan kita dengan sesama. Makanya jangan tunda untuk kita selesaikan masalah ini. Saling memaafkan. Ya, bersegera untuk kita meminta maaf dan memberi maaf. Bapak Ibu sekalian, kullu bni Adam khata'un, setiap anak cucu Adam itu punya dosa. Tidak ada yang tidak punya dosa. Tidak ada yang tidak punya kesalahan. Maka apa jawaban kunci terhadap kesalahan orang? Diperbaiki. Kalau kita punya kemampuan, ya, bil yad, ya, bil lisan, wa bil qalb. Tetapi dalam surah Asy-Syura ayat 40 dijelaskan, jaza wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun. Pertama, tegakkan hukum. Jadi kalau persoalan terkait dengan hukum, maka penyelesaiannya adalah penyelesaian hukum. Faman afa, cara kedua memaafkan. Wa aslaha, cara ketiga adalah islah, berbuat kebaikan, memaafkan dan berbuat kebaikan dengan dia. Kalau kita punya kemampuan untuk perbaiki dia, maka perbaikilah. Maka Bapak Ibu sekalian, mohon maaf ya, kita tidak terlalu lama berbicara. Setelah kita selesaikan persoalan kita antara sesama melalui halal bihalal ini, maka konsistensi halal bihalal ini jangan berhenti sampai di sini. Harus berlanjut melalui terus kita membangun silaturahim. Karena bahaya silaturahim itu tidak terkonsistensi silaturahim, terputus silaturahim kita. Kata Rasulullah dalam Sahih Muslim, la yadkhulul jannata khati'ur rahim. Tidak akan pernah masuk surga orang yang memutuskan silaturahim. Siapa yang kita objek silaturahim kita, siapa? Kepada siapa kita harus bersilaturahim? Dari An-Nisa 36 menyatakan wabil walidaini ihsan. Pertama kepada orang tua.
Wabidzil qurba kepada keluarga dekat kita. Wal yatama kepada orang-orang yatim, masakin, orang-orang miskin, jari dil qurba, tetangga-tetangga dekat, wajaril janab, tetangga-tetangga jauh. Wa sahibil biljan wabnis sabil. Jadi inilah orang-orang yang harus kita jalin silaturahim dengan mereka melalui apa? Minimal tanya kabar, ulul habari. Ya, titip salam, salam sama ayah, salam sama ibu, salam sama teman-teman. Silaturahim dengan silaturahim terjaga, maka itu akan melahirkan persaudaraan yang kuat. Jadi sivitas akademika ini akan kuat, kita keluarga besar ini akan kuat ketika silaturahim melalui proses tadi kita jalani. Tipsnya perlu saya sampaikan, mudah mengaku salah. Kami memang bersalah, aku itu kesalahan. Sekarang ini salahnya orang ini tidak pernah mengaku salah, tidak pernah merasa berdosa, padahal banyak dosa. Lalu meminta maaf. Yang kedua, saling menolong, suka membantu orang, suka memberi orang, saling memberi, berkunjung secara tepat tentunya. Saat ini belum tepat kita untuk berkunjung. Dan yang paling penting, jangan pernah menyinggung, menyakiti hati orang. Saya sering mengatakan, kalau engkau tidak mampu berbuat baik kepada orang, engkau tidak punya kemampuan memberi orang, tidak punya kemampuan menolong orang, minimal satu yang kau lakukan, jangan pernah menyakiti hati orang. Jangan, berbahaya sekali. Hikmah silaturahim tidak perlu saya sampaikan, ini banyak kita sudah paham. Lalu setelah ini, jadi tips silaturahim memperkokoh persaudaraan kita lakukan. Saat ini kita sudah memasuki Syawal irtafa, artinya berarti ada proses peningkatan. Maka yang kita lakukan tentunya adalah mari kita bersama mempertahankan amalia kita sebelum Ramadan dan praktekkan spirit hikmah dan tujuan Ramadan. Hakikat halal bihalal, silaturahim, persaudaraan yang tadi saya sudah jelaskan adalah akan lahir orang-orang yang suka menebar kebaikan dan suka memberikan pencerahan kepada orang. Terakhir, Bapak Ibu sekalian, harus hati-hati saat ini. Kita harus bertanya pada diri kita, apakah saya yang akan menang atau saya akan ditaklukkan setan pasca Ramadan? Nah, maka kita coba lihat siapa yang ditaklukkan oleh setan, yang dikalahkan oleh setan saat ini. Pertama indikasinya, amal ibadah setelah Ramadan cenderung menurun. Kita coba lihat, periksa diri kita. Kalau pasca Ramadan cenderung amalia kita menurun, berarti kita sudah mulai dikalahkan oleh setan. Spirit pengendalian diri mulai pudar. Jadi di puasa kita tidak suka marah, di luar puasa suka marah-marah, ya. Dan suka melakukan pemborosan. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf Pak Rektor, mohon maaf Pak Wakil Rektor dan semua pimpinan, dengan salam takzim yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, dan terima kasih. Insya Allah kita semua termasuk golongan yang kembali kepada fitrah, sekaligus orang yang beruntung, dan semoga ja'alnallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin. Taqabbalallahu minna minkum taqabbal ya karim. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohonkan kepada Ustaz Hamdan untuk bisa memandu doa untuk selesainya seluruh rangkaian kegiatan. Baik, kita berdoa bersama. Mengawali doa ini kita dengan sama-sama baca Fatihah. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan ala kulli hal. Hamdan yufi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa zibi sultanik. Wa lakal hamdu hatta tarda. Wa lakal hamdu idza radit. Wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma Rabbana taqabbal minna salatana. Taqabbal minna siyamana. Taqabbal minna zakatana. Taqabbal minna ruku'ana. Taqabbal minna sujudana. Taqabbal minna jami'a ibadatina birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'anna al-bala wal waba wal virusa corona minna
من أنفسنا وأزواجنا وذريتنا وأولادنا وجميع المسلمين والناس أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى اللهم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Haji Hamdan Ladiku yang telah memberikan hikmah halal bihalal dan juga telah menutup dengan doa untuk seluruh rangkaian kegiatan kita pada siang hari ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, demikianlah seluruh rangkaian acara halal bihalal yang diselenggarakan oleh Civitas Akademika IAIN Sultan Amai Gorontalo secara virtual. Kita berdoa bersama semoga walaupun kita menyelenggarakan acara ini secara virtual tidak akan mengurangi seluruh keberkahan daripada nilai silaturahim kita. Baik, kita akan segera mengakhiri seluruh rangkaian acara pada siang hari ini dengan saya mengucapkan kembali atas nama pribadi, keluarga, dan seluruh Civitas Akademika IAIN Sultan Amai Gorontalo, taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih, kita tutup dengan bersama melafazkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas seluruh partisipasi Bapak Ibu sekalian yang telah berkesempatan untuk hadir bersama-sama di kegiatan kita pada siang hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diskusi